Perjuangan cinta beda agama Putri Rasulullah. Putri Rasulullah ternyata juga pernah mengalami pernikahan beda agama. Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abu Al-As bin Robi serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silakan kalian melakukannya. Dikutip dari kendari-telisik.id. Ternyata cinta beda iman sudah ada sejak awal Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan memeluk agama Islam. Putri dari Nabi Muhammad SAW yakni Zainab binti Muhammad bin Abdillah ternyata pernah dinikahi oleh pria yang berbeda keyakinan dengannya. Pria yang menikahi Zainab bernama Abu Al-As bin Robi yang merupakan anak dari bibi ibundanya bernama Halah binti Khuwailid. Dari pernikahan tersebut, Zainab dikaruniai dua anak bernama Ali dan Umamah. Pernikahan Zainab ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu Islam, Zainab termasuk orang yang pertama kali mengimaninya. Sayangnya berbeda dengan sang suami Abu Al-As yang tetap sulit meninggalkan agama nenek moyangnya. Hal ini membuat pernikahan mereka sulit dipertahankan. Sang suami kemudian bergabung dalam tentara kaum Quraisy yang memerangi Rasulullah SAW, mertuanya sendiri. Hingga suatu ketika tibalah masa perang Badar. Abu Al-As tertangkap dan menjadi tawanan umat Islam. Suasana menjadi tegang karena sesungguhnya Abu Al-As adalah menantu Rasulullah SAW yang menjadi tawanan perang. Dalam suasana tegang seperti itu, kaum kafir Quraisy mengirimkan utusan untuk menukar Abu Al-As dengan tawanan yang lain. Dengan kesetiaannya, Zainab mengirimkan tebusan berupa kalung hadiah pernikahan dari ibundanya. Zainab rela kehilangan kalung pemberian ibundanya demi menebus sang suami tercinta, Abu Al-As. Ketika Rasulullah melihat kalung Zainab yang merupakan hadiah dari ibundanya Khadijah, hatinya pun merasa iba atas pengorbanan putrinya itu. Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abu Al-As bin Robi serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silakan kalian melakukannya. Demikian Rasulullah bersabda dikutip dari channel Tinta Mahaba. Mendengar sabda Rasulullah, umat Islam yang terlibat perang kemudian mau melepaskan tawanannya yang tak lain adalah Abu Al-As. Suami Zainab pun dilepaskan dan tebusan dikembalikan. Saat dilepaskan, Rasulullah memberi syarat pada Abu Al-As. Syaratnya, jika dilepaskan, Abu Al-As mau meninggalkan Zainab. Akan tetapi dia boleh bersama Zainab apabila dia mau memeluk Islam tanpa suatu paksaan. Sayangnya, Abu Al-As tetap memegang teguh agama nenek moyangnya. Setelah dilepas, Abu Al-As kembali ke Mekah. Dia merelakan Zainab untuk dikembalikan kepada ayahnya, Rasulullah di Madinah. Dia diantar Kinanah bin Robi yang merupakan saudara kandung Abu Al-As. Dengan berat hati Zainab mengikuti kehendak ayahnya dan memilih cinta dan ridho ilahi. Zainab adalah sosok wanita yang setia dan teguh pendiriannya terhadap Islam. Meski dia harus kehilangan cintanya, yakni sang suami Abu Al-As. Pada saat Zainab hendak kembali pada Rasulullah, di saat itu dia sedang mengandung anak dari Abu Al-As. Perjalanannya menuju Madinah tak berjalan lancar. Kuda yang ditumpanginya dibunuh oleh tentara Quraisy hingga Zainab terpental jauh. Zainab mengalami keguguran. Rupanya selain meninggalkan sang suami di Makkah, Zainab juga harus kehilangan sang buah hati tanda cintanya dengan Abu Al-As. Dengan susah payah Zainab akhirnya sampai ke Madinah bertemu dengan sang ayah Rasulullah.
Dia menjadi sangat murung karena harus merelakan suami tercinta. Terlebih dia harus kehilangan bukti cintanya bersama Abu al-As. Hingga tiba suatu hari Abu al-As melakukan perjalanan untuk berdagang. Tak disangka Abu al-As dirampok kaum muslim. Harta yang dibawa semua dirampas, bahkan harta yang merupakan titipan orang lain juga habis diambil. Abu al-As melarikan diri dan teringat Zainab, wanita mulia yang pernah menjadi istrinya itu, wanita yang dengan setia dan tulus mencintainya. Dia pun menemui Zainab dan minta perlindungan padanya, serta meminta bantuan Zainab agar harta yang dicuri dapat dikembalikan dan Zainab menyanggupinya. Rasulullah mengatakan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, jangan biarkan dia menyentuhmu, karena dia tidak halal bagimu selama dia masih musyrik." Seperti dilansir dari video kisah cinta beda agama putri Rasulullah Siti Zainab. Kaum muslim yang mendengar kabar tentang Abu al-As pun berbondong-bondong mendatangi Zainab dan meminta menyerahkan Abu al-As. Dengan teguh Zainab mengatakan bahwa Abu al-As telah minta perlindungan padanya, maka dia akan melindunginya. Beberapa kaum muslim pun mencoba bernegosiasi. Abu al-As akan mendapatkan hartanya asal memeluk Islam. Mendengar hal itu sontak membuat Abu al-As menjawab, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanah harta yang dipercayakan padaku." Kaum muslim pun tetap mengembalikan harta Abu al-As demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Setelah mendapatkan hartanya dan harta orang banyak yang dititipkan, Abu al-As pun kembali ke Mekah dan mengembalikan harta yang merupakan titipan. Dan bertanya, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah harta di antara kalian padaku?" Namun semuanya menjawab, "Tidak. Semoga Tuhan membalas dengan kebaikan. Kami telah mendapatimu, kamu seorang yang jujur dan mulia." Abu al-As kemudian mengucap 2 kalimat syahadat dengan haru. "Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad SAW." Abu al-As mantap memeluk Islam dan kembali bersatu dengan wanita yang sangat dia cintai. Sempat terpisah 6 tahun lamanya, akhirnya ujian cinta dan keyakinan Zainab kini terbayar. Rasa hormat dan cinta mereka tak pernah pudar. Zainab kemudian kembali dikaruniai anak.